pemilu 2009, pemilih 1 dari 35 partai. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Undang-Undang Pemilu dalam rangka pembahasan program legislasi nasional prioritas 2026. Doli menekankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Demikian dikatakan Doli saat diskusi publik, Reformasi Demokrasi Elektoral Indonesia, Selasa, 23 September 2025 di Visip Baru Kampus BU Unair. Ya, saya kira diskusi ini buat kami ya, terutama di DPR, ini penting. Bagaimana sekarang masyarakat, terutama kampus, itu sudah mulai mendiskusikan tentang evaluasi terhadap sistem politik, sistem demokrasi, dan khususnya pemilu kita. Itu makanya kenapa saya hari ini berupaya untuk hadir secara fisik, ya selain menyampaikan catatan-catatan penting, tapi juga buat kami ini adalah penyerapan aspirasi, ya. Jadi inilah bagian dari meaningful participation itu. Jadi kami datang langsung, mendengarkan apa pandangan-pandangan dari masyarakat, terutama kampus. Nah tadi kan saya juga banyak ya mendapatkan masukan dari narasumber ya, ada CS yang mengambil inisiatif diskusi ini, mereka melakukan riset, kemudian tadi dipaparkan sama kita, kemudian ditanggapi oleh Prof. Ramlan, ada juga Prof. Dwi. Itu buat saya, buat kami DPR sesuatu yang berguna gitu untuk masukan membuat nanti undang-undang ini semakin sempurna lah, kira-kira begitu. Anggota Komisi 2 DPR RI itu juga menyatakan sepakat dengan pandangan MK bahwa pemisahan pemilu presiden dan wakil presiden, legislatif, hingga pemilihan kepala daerah dapat meningkatkan efektivitas. Namun, Doli menekankan implementasinya membutuhkan kajian matang. Itu pesan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan soal penghapusan ambang batas presiden. Jadi kita diminta untuk melakukan rekayasa konstitusi. Jadi itu tidak menjadi bagian putusan, tapi sebagai bahan pertimbangan dan kemudian semacam pesan lah ya, bahwa pembentuk undang-undang diminta untuk melakukan rekayasa konstitusi atau mengatur ya supaya tadi itu calonnya nggak boleh tunggal dan tidak boleh terlalu banyak. Nah, itu nanti yang kita harus cari formulanya dalam rangka melakukan rekayasa konstitusi sebagai amanat dari Mahkamah Konstitusi itu. Doli juga menyinggung persoalan klasik dalam setiap pemilu, yaitu praktik politik uang, kampanye hitam, serta politik transaksional. Menurutnya, hal-hal tersebut harus diantisipasi melalui regulasi yang lebih ketat dalam RUU Pemilu mendatang. Ya, kan saya menyampaikan ada 10 isu ya. 10 isu yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu termasuk Undang-Undang Pilkada yang berdasarkan kembali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, rezim Pilkada itu kan sudah sama dengan rezim pemilu. Nah tentu kita harus melakukan kajian terhadap sistem Pilkada kita selama ini yang dinilai mahal, terus kemudian menghasilkan sesuatu yang memang belum tentu sesuai dengan hati atau keputusan masyarakat gitu ya. Terus kemudian berpotensi juga ada kerawanan sosial gitu. Nah itu yang nanti akan menjadi bagian kajian kita, dan pilihannya kan tadi saya sampaikan ada 3 ya, kembali tetap seperti yang sekarang dipilih secara langsung, baik pemilihan gubernur, bupati, wali kota, atau bisa kembali ke DPRD seperti masa-masa yang lalu, tentu dengan adanya rekayasa ya, adanya penyempurnaan. Kemudian yang ketiga adalah asimetris. Asimetris itu bisa berbagai tingkatan ya, misalnya asimetris itu terhadap perbedaan antara pemilihan gubernur dengan bupati wali kota, atau kemudian ada juga yang perbedaan antara bupati dan wali kota dengan daerah kabupaten atau kota yang lain. Selain itu, Doli menyoroti perlunya dasar hukum yang lebih jelas terkait penerapan digitalisasi pemilu, khususnya penggunaan sistem informasi rekapitulasi pemilu.
Ia menilai selama ini Sirkap hanya menjadi kebijakan administratif tanpa payung hukum yang sah. Lah ya, kan pemilu kita masih 5 tahun yang akan datang, ya. Kita tidak tahu, kita berharap sih 5 tahun 2029 itu atau menjelang 2029 ya situasi ekonomi kita semakin baik, tentunya kita harapkan begitu ya. Tidak ada defisit, bahkan kemudian mungkin kita bisa surplus, sehingga juga kita punya keleluasan melaksanakan pemilu. Dan perlu dicatat sebetulnya yang masalah itu bukan soal anggaran pelaksanaan pemilunya ya atau pelaksanaan pilkadanya. Memang kalau kita hitung mahal memang penyelenggaraan pemilu, tapi kan memang itu adalah konsekuensi dari pilihan kita untuk memilih sistem politik kita, sistem demokrasi yang juga salah satu indikatornya adalah pemilu. Pemilu itu ya memang mahal. Tapi yang jadi problem adalah ternyata ada kemahalan-kemahalan lain di luar dari biaya penyelenggaraan pemilu itu sendiri ya. Tadi itu misalnya praktek-praktek moral hazard pemilu ya, politik transaksional, money politics, kemudian vote buying. Nah, dan itu bukan hanya sekedar mahal secara fisik kita rasakan, tapi itu juga bisa mempengaruhi perubahan karakter bangsa kita yang kalau kita biarkan terus menjadi bangsa yang pragmatis, dan saya kira itu akan menghambat pembangunan kita. Pentingnya memperkuat fungsi dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu, mulai dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, Bawaslu, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Tak hanya itu, perlu pembentukan peradilan khusus pemilu untuk menjamin penegakan hukum yang lebih efektif dan adil.